Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arianti, calon guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Sumedang, dan rekan saya Ibu Erat Mariati, guru kelas 5. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik Bu. Nah, baiklah, kita akan melaksanakan diskusi ya mengenai praobservasi. Nanti kita akan melakukan praobservasi, observasi, dan pasca observasi. Nah, sekarang kita akan melakukan praobservasi, di mana nanti saya akan melaksanakan supervisi kelas di kelas Ibu, yaitu di kelas 5, yang tujuannya yaitu untuk mengetahui dan juga untuk mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Dan mengapa kita melakukan percakapan praobservasi ini, yaitu untuk tahap persiapan supaya Ibu lebih siap lagi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, lebih percaya diri, sehingga apa yang Ibu harapkan ketika pembelajaran nanti bisa tercapai. Nah, adapun beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu. Yang pertama yaitu mata pelajaran apa yang akan Ibu berikan ketika nanti saya supervisi di kelas Ibu? Untuk mata pelajaran saya nanti akan mengambil mata pelajaran matematika. Oh, matematika ya. Mengenai apa? Tentang kubus, bangun ruang kubus. Oh, bangun ruang kubus, baiklah. Nah, Ibu kan sudah membuat RPP-nya ya. Iya. Nah, kira-kira tujuan pembelajaran yang hendak Ibu capai itu apa? Untuk penampilan nanti, karena waktunya hanya 70 menit dan di waktu setelah istirahat, maka saya mengambil dua tujuan pembelajaran di sana. Yang pertama yaitu setelah pembelajaran, saya harapkan siswa mampu mengidentifikasi sifat-sifat bangun ruang kubus, itu yang pertama. Kemudian yang keduanya, bahwa setelah pembelajaran, saya mengharapkan siswa itu mengetahui bentuk-bentuk dari jaring-jaring kubus. Nah, begitu Bu, saya mengambil dua tujuan pembelajaran saja. Jadi lebih ke sifat-sifat dan jaring-jaring kubusnya. Iya, iya. Baiklah. Kemudian area pengembangan yang akan Ibu kembangkan dalam pembelajaran itu apa? Untuk area pengembangan, saya hanya mengambil dua saja, yaitu area pengembangan pengetahuan dan keterampilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Pak. Kalau untuk berdoa kita sudah ya. Ya. Nah, untuk pembelajaran kali ini Ibu akan membahas materi tentang kubus. Apa itu kubus? Ada yang tahu kubus bentuknya seperti apa? Contohnya
Selamat datang di channel Matematika Dasar. Kali ini akan membahas tentang bangun ruang kubus. Bangun ruang merupakan bangun tiga dimensi yang memiliki ruang dan volume serta dibatasi oleh sisi-sisinya. Contohnya, kubus, balok, prisma, limas, kerucut. Contoh dari bangun ruang kubus adalah kotak kado, kardus, rubrik, dadu. Kubus memiliki karakteristik sendiri yang menjadi ciri-ciri atau sifat bangun tersebut. Perhatikan gambar kubus berikut. Pada kubus ABCD, EFGH terdapat bagian-bagian sebagai berikut. Yang pertama, sisi atau bidang. Sisi atau bidang adalah daerah yang membatasi bagian luar dengan bagian dalam dari suatu bangun ruang. ABCD, EFGH, sisinya adalah ABCD merupakan sisi alas, kemudian EFGH merupakan sisi atas atau tutup, ADHE merupakan sisi kiri, BCGF merupakan sisi kanan. Sedangkan ABFE merupakan sisi depan, DCGH merupakan sisi belakang. Dari situ terlihat bahwa sisi kubus ada 6. Selanjutnya yang kedua, rusuk. Rusuk adalah perpotongan dua bidang yang berupa garis. Untuk rusuk kubus sama panjang. Rusuknya yaitu AB, BC, CD, AD, kemudian AE, BF, CG, DH, selanjutnya EF, FG, HG, dan EH. Dari situ terlihat rusuk kubus ada 12. Pada kubus memiliki rusuk yang saling berpotongan, yaitu AB berpotongan dengan BC, BF, AD, AE. Selain berpotongan, terdapat rusuk yang sejajar. Misalnya, AB sejajar dengan CD, EF, HG. Kemudian yang ketiga, titik sudut. Titik sudut merupakan perpotongan tiga buah rusuk. Misalnya, titik A merupakan perpotongan dari rusuk AB, AD, dan AE. Titik sudut
pada bangun kubus tersebut adalah A, B, C, D, E, F, G, dan H. Dari situ terlihat titik sudut kubus ada 8. Dari penjelasan ini semua dapat disimpulkan bahwa kubus memiliki sifat-sifat. Yang pertama, memiliki 6 sisi. Yang kedua, memiliki 12 susuk. Dan yang terakhir, ketiga, kubus memiliki 8 sudut. Nah, kalian perhatikan ke depan, Ibu menjelaskan ulang tentang kubus. Kalau tadi pas di awal Ibu bertanya ke kalian, adakah yang tahu tentang kubus? Sebagian dari kalian sudah tahu ya, bahwa kubus itu berbentuk kotak yang sisinya persegi. Kalau persegi berarti sama sisi, sama panjang. Nah, dari sini, dari gambar ini, kalian juga bisa menemukan bahwa kubus itu memiliki 3 sifat. Yang pertama memiliki 6 sisi. 6 sisinya berarti sisi depan, kalau ada sisi depan, ada juga sisi belakang. Kalau ada atas berarti ada bawah. Kalau ada kanan ada kiri. Nah, seperti halnya kotak. Kemudian yang kedua memiliki 12 rusuk. Nah, rusuknya lihat garis sendiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 rusuk. Kemudian yang nomor 3 memiliki 8 sudut. 4 sudut di bawah dan 4 sudut di atas. Nah, sudut cek bahasa urang mah naon ieu teh? Juru. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu 8 sudut. Coba Ibu ulang kembali. Sifat kubus ada berapa? 3. 1. Memiliki 6 sisi atau tidak. Yang kedua, memiliki 12 rusuk. Yang ketiga, memiliki 8 sudut. Wah, pinter, walaupun tidak baca ya. Nah, untuk berikutnya ini dengan jaring-jaring kubus. Jadi yang namanya jaring-jaring itu, bahwa kubus itu terbentuk dari pola yang seperti apa. Terus bagaimana bisakah jadi akan bentuknya seperti apa seandainya sebuah kotak itu dibuka. Nah, misalkan kubus itu dibuka, dikeretan, maka salah satu polanya akan membentuk seperti ini. Jika yang ini adalah alas itu berada di mana? Di bawah. Jika ini berada di bawah, alas, berarti ini ada di mana? Sisi sebelah mana? Di belakang. Yang ini? Depan. Sisi kanan kalian. Yang ini berarti kalau ini alas, berarti yang ini tutup atau atas atau tutupnya. Nah, untuk jaring-jaring ini terdapat beberapa pola yang bisa kalian buat. Jadi seandainya kotak itu dibuka, maka polanya tidak hanya ini saja, ada beberapa pola, bisa sampai 7, bisa 10 pola. Nah, kalian terbayang tidak? Ada yang terbayang dan ada yang tidak. Supaya kalian lebih paham, Ibu sajikan lagi tentang videonya tentang jaring-jaring
Kalau tadi apa itu kubus, sekarang jaring-jaring kubusnya seperti apa? Hai Sobat Pintar, semangat pagi. Jumpa kembali bersama Bu Guru ya di YouTube channel Guru Mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kalian apa kabarnya pagi hari ini? Bu Guru selalu doakan agar kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang jaring-jaring kubus. Seperti apa dan bagaimana? Mari kita simak penjelasan Bu Guru berikut ini ya. Saat kita membuka kardus pada rusuk-rusuknya, kardus akan terbuka dan terlihat beberapa rangkaian sisi-sisinya. Itulah yang disebut jaring-jaring. Nah, anak-anak, pengertian jaring-jaring itu adalah pembelahan sebuah bangun yang berkaitan sehingga jika digabungkan akan menjadi sebuah bangun ruang tertentu. Nah, itulah jaring-jaring ya anak-anak. Kali ini kita akan belajar tentang jaring-jaring kubus. Nah, jaring-jaring kubus ini memiliki pola ya. Yang pertama, polanya adalah 1, 4, 1. Artinya, terdapat satu sisi di baris pertama, 4 sisi di baris kedua, dan 1 sisi di baris ketiga. Nah, seperti ini ya anak-anak, perhatikan. Di sini baris pertama itu ada 1 sisi, di baris kedua ada 4 sisi, dan di baris ketiga ada 1 sisi juga. Itulah pola 1, 4, 1. Nah, kalian perhatikan warna yang berbeda di sini, ini menunjukkan alas dan juga atap. Alas berwarna merah, sedangkan atapnya berwarna hijau. Nah, untuk pola 141 selanjutnya itu adalah seperti berikut ini ya, gambar jaring-jaringnya. Di sini polanya 1, 4, 1. Seperti itu anak-anak. Nah, merah ini merupakan alasnya dan yang hijau ini merupakan atapnya ya. Berikutnya masih pola 1, 4, 1. Gambarnya seperti ini. Di baris pertama ada 1 sisi, di baris kedua ada 4 sisi, dan di baris ketiga ada 1 sisi. Sedangkan untuk warna merah ini alas dan hijau ini adalah atap. Nah, berikutnya pola 1, 4, 1 juga ya. Masih sama anak-anak. Kalian perhatikan pada baris pertama ada 1 sisi, pada baris kedua ada 4 sisi ya, dan baris ketiga ada 1 sisi. Sehingga nantinya akan membentuk sebuah kubus dengan warna merah sebagai alas dan warna hijau sebagai atapnya ya. Nah, berikutnya masih pola 141 anak-anak. Di sini bentuknya seperti kapal terbang. Baris pertama itu ada 1 sisi, baris kedua ada 4 sisi, dan baris ketiga ada 1 sisi. Di sini yang berwarna merah merupakan alas ya, dan yang berwarna hijau merupakan atapnya. Nah, berikutnya juga masih pola 141. Nah, di sini masih sama anak-anak. Baris pertama ada 1 sisi, baris kedua ada 4 sisi, dan baris ketiga ada 1 sisi juga. Nah, kalian perhatikan ya, merah sebagai alas dan hijau sebagai atap. Nah, jaring-jaring kubus berikutnya polanya adalah 2, 3, 1. Itu artinya ada 2 sisi di baris pertama, 3 sisi di baris kedua, dan 1 sisi di baris ketiga. Seperti ini gambarnya anak-anak. Kalian perhatikan ya, di baris pertama ini ada 2 sisi, kemudian di baris kedua ada 3 sisi, dan di baris ketiga ada 1 sisi. Seperti biasanya, yang warna merah ini sebagai alas, dan yang warna hijau ini adalah sebagai atapnya. Nah, pola berikutnya masih pola 2, 3, 1 ya. Bentuknya seperti ini. Baris pertama 2, baris kedua ada 3, dan baris ketiga itu ada 1 sisi ya. Nah, untuk yang merah masih sebagai alasnya, dan yang hijau ini sebagai atapnya ya. Berikutnya masih pola 2, 3, 1. Gambarnya seperti ini anak-anak. Di atas baris pertama ini ada 2 sisi, di baris kedua ada 3 sisi, dan di baris ketiga ada 1 sisi.
Nah, masih sama, warna untuk alasnya itu merah dan untuk atapnya adalah hijau. Nah, untuk jaring-jaring kubus yang selanjutnya itu adalah berpola 2, 2, 2. Maksudnya terdapat 2 sisi di baris pertama, 2 sisi di baris kedua, dan 2 sisi di baris ketiga. Seperti ini anak-anak. Jadi kalian perhatikan, pada baris pertama ada 2 sisi ya, pada baris kedua juga ada 2 sisi. Begitu juga pada baris ketiga ada 2 sisi. Nah, di sini merahnya masih sebagai alas dan hijaunya itu sebagai atapnya. Jaring-jaring kubus berikutnya polanya adalah 3, 3. Artinya 3 sisi di baris pertama dan 3 sisi di baris kedua. Gambarnya seperti ini anak-anak. Pada baris pertama ada 3 sisi ya, dan pada baris kedua ada 3 sisi. Nah, yang merah ini sebagai alas, sedangkan yang hijau sebagai atapnya ya. Nah, anak-anak, itulah tadi jaring-jaring kubus. Jika kita perhatikan, jaring-jaring kubusnya nampak seperti berikut ini ya anak-anak. Kalian lihat, di sini ada warna merah sebagai alasnya dan warna hijau itu sebagai atapnya. Bagaimana? Kalian sudah Kalau tadi tentang kubus, sekarang tentang jaring-jaring kubus. Jadi kubus itu dibentuk dari pola yang seperti apa? Dari penjelasan barusan, Ibu kira sudah jelas bahwa untuk membentuk kubus itu atau kubus itu jika dibuka maka akan terdapat 11 pola yang membentuknya. Paham? Ngantuk. Sebelum lanjut ke latihan soal, ada yang mau ditanyakan dulu tentang tadi sifat kubus, kemudian tentang jaring-jaring kubus. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ayat daya. Kalau yang kurang jelas, Alin, ada yang mau ditanyakan apa? Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, Ibu akan cek kemampuan kalian tentang apa yang Ibu jelaskan barusan, tentang video yang kalian perhatikan barusan. Kalian sudah paham atau belum? Ini dikerjakan secara berkelompok, satu kelompok 4 orang. Jadi kalian tinggal balik itu aja, balik bangku, satu kelompok 4 orang. Iya, salah iya. Ya, silakan kalian bisa bekerja sama. Hanya saja yang perlu Ibu tekankan, bekerja sama dengan neuron itu berbeda. So, bangkitan tinggal balikin. Kerjakan di buku kalian masing-masing. Ya. Jawabannya kalian tulis di buku catatan. Soalnya Ibu berikan 4 buah soal dan jawabannya kalian catat di buku masing-masing. Nanti Ibu periksa. Yang nomor 1 perhatikan.
bangun ruang? Silakan kalian jawab berdasarkan hasil kerja kelompok kalian bersama teman-teman kalian. Kemudian nomor 2, kubus adalah titik-titik. Kubus itu apa? Nah, kalian jawab di sana. Terus nomor 3, apakah sifat-sifat dari kubus? Kalian ada yang mau ditanya, tinggal ditanyakan saja. Nomor 1, bangun ruang adalah titik-titik. Langsung jawab juga nggak apa-apa. Ya. Oh ya. Ibu bacakan kembali soalnya. Nomor 1, bangun ruang adalah titik-titik. Jadi bangun ruang itu apa? Devin. Nomor 2, ciri-ciri tadi sudah sifat-sifat kubus. Kerjasama. Nomor 1, bangun ruang adalah titik-titik. Artinya bangun ruang itu apa? Yang nomor 2, kubus. Kubus itu apa? Tadi Ibu sudah menjelaskan sifat itu apa. Yang nomor 3, sebutkan sifat-sifat kubus. Sifat-sifat kubus ada? Nah, itu. Kemudian yang nomor 4, gambarkan sebuah kubus beserta jaring-jaring kubus. Jadi kalian gambar sebuah kubus, kemudian gambar juga satu buah jaring-jaringnya. Mau pola yang mana? Kerjakan dulu, biasakan kerjakan dulu soal yang kalian anggap gampang. Ada yang buat ini. Kalau ada yang belum boleh bertanya. Abi. Ya. Ya, nomor 1, bangun ruang adalah titik-titik. Jadi bangun ruang teh naon anu kapikir ku kalian. Sok tuangkan dalam sebuah kalimat. Sifat-sifat kubus, itu jelas. Bahwa sifat-sifat kubus ada.
Jadi yang terpikir kalian bangun ruang itu apa? Silakan kalian tuangkan dalam bentuk kalimat. Misalkan Ibu ya, bangun ruang adalah suatu bangun yang memiliki ruangan di dalamnya. Ibu panggil, silakan ke depan untuk mempresentasikan apa yang kalian sudah buat. Coba sebelum Ibu tunjuk, mau kelompok mana dulu? So kalian jangan lama nunggi kalian nunggi. Enggak, nunggi Rama Alif, opa sama nama dia. Ayo. Coba. Semuanya perhatikan, kalau ada yang di depan, tugas kalian memperhatikan. Sok, mana bukunya? Mana bukunya, Nabil? Nih, hasil tugas dari kelompoknya Nugi, Deriski, Rama, dan Alif. Coba kita akan perhatikan apa yang dijawabnya. Penjajar ininya. Sanes, perhatikan Kapayun. Nomor isi. Bangun ruang adalah bangun yang memiliki ruang di dalamnya. Ada yang beda? Masih ada yang beda. Apa Putri? Apa bedanya apa? Kata Nugi, bangun ruang adalah suatu bangun yang ada ruang di dalamnya. Kalau menurut pendapat Putri apa? Nadia? Seperti sebuah ruangan yang memiliki volume. Seperti sebuah ruangan yang memiliki volume atau kamu seperti. Nah itu sudah ada 2 jawaban. Ada lagi jawaban yang berbeda? Tidak. Apa Aris? Yang ruang apa? Yang mempunyai ruangannya. Tapi beda Bu. Ya. Sekarang nomor 2. Jadi bangun ruang adalah bangun 2 dimensi yang memiliki volume. Ya. Atau suatu bangun yang ada ruangan di dalamnya juga bisa. Nomor 2. Kubus apa? Kata Deriski, kubus adalah suatu bangun yang terbentuk dari persegi yang semuanya sama panjang. Betul salah? Betul. Ada jawaban lain selain jawaban itu? Perhatikan Kapayun. Perhatikan Kapayun. Ada jawaban lain nomor 2. Ada ya? Apa? Karin? Bacakan. Kubus memiliki bentuk sama sisi. Betul ya? Karena semua sisinya sama. Oke, untuk nomor 1, nomor 2 sudah disajikan oleh kelompok Nugi. Kita berikan tepuk tangan dulu. Aina kelompok untuk menjawab nomor 3. Kelompok Aris boleh. Kelompok Aris. Kalian perhatikan ke depan. Perhatikan kelompok Aris yang akan menjawab nomor 3. Apa nomor 3? Bacakan dan langsung jawab. Tidak. Iya, ini nomor 3. Ya. Sok. Sing tarik. Sebutkan
sifat-sifat kubus. Sebutkan sifat-sifat kubus. 1, 6 sisi. 6 sisi. 12 rusuk. 12 rusuk. 3, 8 sudut. 8 sudut. Ada yang beda? Ada yang beda jawabannya? Apa? Ada kelompok Karina yang jawabnya beda. Apa? Jadi enam sisi, 12 rusuk, 8 sudut. Ada yang berbeda? Sama. Oke, kalau sama berarti silakan kembali ke tempat dan kita berikan tepuk tangan. Kemudian gambar kubus. Untuk gambar kubus ibu sudah melihatnya tadi. Ternyata kalian semua sudah bisa menggambar kubus. Oke, tiba saatnya yang terakhir kita simpulkan dulu. Kita simpulkan. Kembali ke depan perhatiannya. Kalau lihat jawabannya, kalian sudah bisa menjawab semua ya. Sekarang kesimpulannya, apa itu kubus? Apa itu kubus? Kubus adalah sebuah bangun ruang yang memiliki ukuran yang sama. Kemudian sifat-sifat kubus apa? 1, memiliki 6 sisi atau tidak. 2, memiliki 12 rusuk. 3, memiliki 8 sudut. Ada yang mau mengulangi Ibu David? Bisa mengulangi Ibu tadi sifat-sifat kubus? So, sebutkan sifat-sifat kubus. 1, Memiliki 6 sisi. memiliki 6 sisi. 2, memiliki 12 rusuk. memiliki 12 rusuk. 3, Memiliki 8 sudut. memiliki 8 sudut. Jawabannya. Ada yang mau bertanya dulu sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran sekarang? Aura mau bertanya? Tidak. Ada yang mau bertanya? Apa? Bisa? Besok libur 2 hari. Sampai Sabtu, Bu. Sampai Sabtu. Kalau begitu kita Sampai akhiri. Jumat. Kalau kalian tidak ada yang mau ditanyakan, kembali ke tempat ibu kalian yang rapi dan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arianti, calon guru penggerak angkatan 7. Sekarang saya akan melaksanakan pasca observasi bersama Ibu Erat, guru kelas 5, setelah dilaksanakannya praobservasi dan observasi. Baiklah. Setelah kita melaksanakan praobservasi dan observasi, sekarang kita akan berdiskusi mengenai pasca observasi ya. Setelah pelaksanaan Ibu observasi di dalam kelas bersama murid. Nah, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan yang sudah Ibu lakukan di kelas. Yang pertama yaitu area pengembangan yang sudah Ibu lakukan, yang ingin Ibu lakukan kan mengenai
pengetahuan dan keterampilan. Apakah yang Ibu rencanakan itu sesuai dengan ketika pelaksanaannya sesuai dengan yang Ibu rencanakan? Untuk area pengembangan sejauh ini alhamdulillah terlaksana dengan baik, di mana area pengembangannya saya mengambil 2 poin, yaitu pengetahuan dan area keterampilan. Di mana untuk pengetahuan di sana saya melihat anak-anak sudah bisa menentukan sifat-sifat dari kubus. Kemudian untuk area keterampilannya di sana saya lihat anak juga bisa menentukan pola dari jaring-jaring kubus. Jadi saya menyimpulkan garis besarnya bahwa untuk area pengembangan alhamdulillah sudah terlaksana dengan baik, sudah tercapai. Iya. Ya, jadi area pengembangan yang Ibu lakukan, yang Ibu rencanakan jadi sesuai dengan yang sudah dilaksanakan di kelasnya bersama murid. Kemudian apakah ada kendala-kendala yang Ibu hadapi ketika pembelajaran di kelas? Kalau kendala sudah pasti ada. Salah satunya ini ada beberapa anak yang sepertinya masih kurang fokus dalam mengikuti pembelajaran. Terlihat kalau anak yang lain memperhatikan, anak yang lain masih sepertinya masih terdiam, seperti tidak fokus. Kemudian yang kedua, ada beberapa anak yang masih mengikuti pembelajaran dengan kurang aktif. Kalau anak yang lain aktif bertanya, aktif menjawab, nah anak yang tersebut masih aja terdiam. Yang saya perhatikan tadi hanya 2 kendala. Begitu, Bu. Dari kurangnya fokus dan kurang aktifnya siswa ketika belajar tadi ya, ketika pembelajaran berlangsung, menurut Ibu apa? Siswa bisa kurang fokus dan kurang aktif itu? Kalau menurut saya sepertinya anak kurang fokus dan kurang aktif itu yang pertama bisa dikarenakan karena pembelajaran itu ada di waktu siang setelah istirahat. Kemudian juga karena terlalu banyak di kelas dan anak mungkin jadi kurang tersentuh juga. Jadi kurang bisa mengaktifkan, kurang bisa menggali keaktifan siswa sehingga anak aktifnya kurang termotivasi, seperti itu, Bu. Kurang terkendali gitu ya? Iya. Jadi karena terlalu banyaknya siswa ya? Iya. Sampai mencapai berapa siswa Ibu? Tadi sampai mencapai 48. 48. Seharusnya kan itu 2 rombel ya? Dikarenakan kekurangan pengajar, kekurangan guru, maka jadi 1 rombel. 1 rombel. Nah itu betul bisa itu ya dalam pembelajaran, karena ketika siswanya terlalu banyak, pengkondisian juga harus ekstra ya Bu ya. Iya. Kemudian apakah strategi yang sudah Ibu susun, yang sudah Ibu rencanakan dapat realisasi dengan baik? Kan Ibu akan menggunakan pembelajaran secara berdiferensiasi gitu. Iya. Kalau untuk strategi alhamdulillah sudah tercapai dengan baik, di mana untuk penempatan strategi diferensiasi itu bisa mengakomodir dari semua kebutuhan anak, dan alhamdulillah sudah tercapai dengan baik. Jadi pembagian kelompoknya sudah sesuai dengan tadi sesuai apa gaya belajarnya ya? Iya. Yang visual, audiovisual dan kinestetik. Iya. Iya, betul. Jadi anak sudah sesuai ketika pembelajarannya sesuai dengan dikelompokkan sesuai dengan kebutuhannya. Iya, seperti itu. Kemudian dari strategi tadi metode ya, metode media yang menunjang itu mungkin dapat menumbuhkan motivasi siswa dalam belajar. Kalau saya perhatikan tadi saya menggunakan
pendekatan saintifik, kemudian model pembelajaran cooperative learning, kemudian saya menggunakan metode ceramah, tanya jawab dan diskusi. Alhamdulillah anak jadi termotivasi untuk belajar. Jadi ada pembaharuan dari biasanya saya hanya menyajikan ceramah saja, tanya jawab saja, tapi tadi saya menyajikan untuk model pembelajaran yang lain, ada penampilan video-video seperti itu, dan alhamdulillah bisa membangkitkan motivasi belajar anak. Nah, setelah pembelajaran berlangsung kan Ibu pasti melakukan refleksi ya. Refleksi untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang kita laksanakan di kelas untuk perbaikan ke depannya. Nah, setelah refleksi itu dilaksanakan, apakah ada yang harus diperbaiki supaya pembelajaran untuk kedepannya lebih meningkat lagi gitu? Berdasarkan refleksi yang sudah dilaksanakan, ada beberapa hal yang perlu saya tingkatkan lagi untuk pembelajaran berikutnya. Yang pertama itu tentang penggunaan metode pembelajaran yang mungkin harus lebih bervariasi, kemudian alat peraga yang harus lebih bervariasi dan dipersiapkan sebelum pembelajaran juga, dan mungkin lebih meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola siswa di kelas supaya anak bisa tersentuh semua. Mungkin itu Bu yang saya dapatkan. Ya, bagus ya. Jadi lebih ditingkatkan lagi dalam persiapan dan perencanaannya. Iya. Kemudian dari segi penilaian atau evaluasinya, adakah dengan strategi yang Ibu buat itu, yang Ibu rencanakan dengan matang, apakah ada perubahan dari hasil perolehan nilai siswa dari sebelum menggunakan strategi dengan yang menggunakan strategi seperti Kalau untuk perubahan yang mengarah ke nilai, alhamdulillah saya perhatikan tadi dari yang sebelumnya masih ada hanya beberapa orang yang nilainya di atas 80. Kalau lihat tadi dengan menggunakan metode pembelajaran yang baru, kemudian alat peraga dan media pembelajaran yang baru juga, saya dapatkan nilai anak hanya beberapa orang yang nilainya masih di bawah 80. Jadi hampir 80% anak nilainya di atas 80. Jadi saya rasa anak ada kenaikan pencapaian nilai secara signifikan, Bu. Berarti sudah baik ya. Iya. Jadi strategi dari metode, model ya, kemudian pendekatan yang Ibu gunakan dalam pembelajaran tadi dapat meningkatkan hasil prestasi belajar siswa ya. Yep. Jadi hanya kendalanya tinggal beberapa saja yang perlu ditingkatkan. Nah, untuk tindak lanjutnya ya, perubahan tindak lanjut yang akan Ibu laksanakan supaya lebih meningkat lagi, pasti Ibu sudah punya bayangan atau rencana lain kan untuk meningkatkan pembelajaran di kelas supaya lebih baik lagi gitu. Iya, saya ada beberapa hal yang perlu saya tingkatkan lagi di sekolah, di kelas terutama mungkin saya akan lebih mempersiapkan RPP yang lebih matang lagi, RPP yang bisa mencakup semua kebutuhan siswa, mau dari gaya pembelajarannya, dari menyentuh dari gaya belajar siswa juga. Saya mungkin harus difikirkan secara matang juga, gitu Bu. Kira-kira kapan tuh akan melaksanakan tindak lanjutnya?
Kalau pastinya mungkin saya belum bisa memastikan kapan. Hanya saja karena sekarang menghadapi UAS, ujian akhir semester, ujian kenaikan kelas, berarti saya akan mulai di awal tahun pelajaran saja. Oh, iya. Ya, begitu. Berarti masih ada waktu ya untuk mempersiapkan semuanya supaya nanti hasilnya lebih baik lagi. Iya. Baiklah, terima kasih Ibu atas waktunya ya. Nah, dari diskusi kita ini, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan yang telah kita lakukan, dari praobservasi, dari kegiatan observasi, dan sekarang pasca observasi? Banyak sekali hal yang sudah saya dapatkan, terutama saya bisa belajar tentang bagaimana mengenal anak secara menyeluruh, yaitu bagaimana mengenal anak dari gaya belajarnya, bagaimana saya harus menyentuh anak, dan bagaimana saya harus menggunakan model, metode, serta media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak. Itu Bu. Ya, jadi sudah menggunakannya strategi pembelajaran secara berdiferensiasi, sosial emosional siswa juga sudah Ibu kenali ya, sehingga pembelajaran yang dilakukan pun menjadi lebih baik lagi. Alhamdulillah kalau gitu ya. Alhamdulillah. Semoga kedepannya akan ada perubahan-perubahan yang lebih baik lagi untuk supaya kita lebih memahami lagi kebutuhan siswa dan pembelajaran sesuai dengan yang sesuai minat dan bakat siswa itu. Karena kan siswa itu tidak semuanya ahli di bidang akademik, ada juga siswa yang di non akademik. Makanya dengan kita mengetahui kebutuhannya, kita akan bisa menempatkan siswa sesuai dengan potensinya masing-masing. Terima kasih kalau begitu ya. Iya, sama-sama Ibu. Semoga kita bisa lebih meningkatkan lagi prestasi-prestasi siswa sesuai dengan potensinya masing-masing. Iya, amin. Nah, alhamdulillah percakapan pasca observasi telah dilaksanakan dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.